Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian, malam hari ini kita adakan kajian tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita adakan kajian setelah sholat maghrib, hari ini kita adakan setelah isya dikarenakan para santri dari kemarin sampai besok insyaallah melaksanakan puasa Qiyamul Bid, sehingga jadwal kajian kita menyesuaikan. Terus saudara sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib sampai pada masalah salat sunnah yang muakkad. Al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa thalathu nawafila muakkadatun. Wa thalathu nawafil, dan ada 3 salat sunnah muakkadatun yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Mu'allif di sini mengatakan ada 3 salat sunnah yang sangat dianjurkan atau sangat ditekankan. Kalimat mu'allif mengatakan ada 3 salat sunnah yang sangat dianjurkan. Ini tidak menafikan adanya salat-salat lain, salat-salat sunnah lain yang juga muakkad. Nah, kan, tapi beliau mengatakan 3 salat sunnah ini muakkad. Nah, beliau tidak membatasi bahwa salat sunnah yang muakkad itu ada 3, tidak. Tapi 3 salat sunnah ini muakkad. Yang pertama adalah salatul lail. Yang pertama adalah salat malam. Nah, salat malam itu apa? Salat malam adalah salat sunnah yang waktunya setelah seseorang mengerjakan salat isya sampai masuk waktu subuh atau terbit fajar yang kedua. Nah, salat sunnah yang dikerjakan dalam kurun waktu itu namanya salat malam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
radhiyallahu an ditanya tentang salat apakah yang paling afdal setelah salat wajib. Ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Salat apakah yang paling afdal setelah salat wajib? Rasulullah mengatakan as-salatu fi jawfil lail. Salat yang dilaksanakan di tengah malam. Nah, salat yang dilaksanakan di tengah malam. Biasa disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Kemudian kalau dikerjakannya setelah tidur, kemudian bangun salat malam, namanya salat apa? Tahajud. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, sebagian dari waktu malam fatahajjad bih, engkau salatlah tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untukmu. Artinya tambahan dari ibadah yang wajib. Nah, yang dimaksud tahajjada dari kata apa? Tahajjada berasal dari kata al-hujud. Hujud itu apa? Tidur. Nah, kemudian tahajjada artinya adalah meninggalkan apa? Meninggalkan hujud, artinya meninggalkan tidur. Nah, jadi ketika tiba di sebagian malam, tinggalkan tidurmu. Bangun untuk mengerjakan salat. Nah, maka salatnya dikatakan dengan salat apa? Salat tahajud. Nah, salat tahajud. Baik. Jadi salat malam adalah salat yang paling ditekankan setelah salat wajib, atau salat yang paling afdal setelah salat wajib. Dan ini menjadi apa? Sifat, menjadi karakter, menjadi kebiasaan orang-orang saleh. Orang-orang saleh kebiasaan mereka adalah salat malam. Nah, yang ke wasalatul duha, dan salat duha. Duha itu apa? Duha itu awal siang, itu namanya apa? Duha. Salat ini dikatakan salat duha karena apa? Karena waktunya. Waktunya adalah waktu duha. Baik. Adapun waktunya adalah ketika matahari sudah terbit setinggi kira-kira 1 tombak dalam pandangan. Ya, bukan kalau diukur 1 tombak enggak mungkin. Ya, maksudnya dalam pandangan. Ketika kita melihat ke timur, misalnya di Padang atau di gurun, gitu, kita lihat matahari itu dalam pandangan kita kira-kira tingginya 1 tombak. Adapun kalau kita hitung dengan menit, ya kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit. Ini masuk waktunya duha sampai kapan? Sampai sebelum matahari tegak di atas kepala. Nah, ini waktunya duha. Nah, adapun yang paling afdal mengerjakan salat duha adalah ketika matahari sudah panas. Ketika matahari sudah panas, artinya sudah agak siang. Nah, sudah agak siang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
salatul awabin idza ramidatil fisal minad duha. Salatnya orang-orang yang ahli taubat itu ketika anak unta sudah kepanasan. Maksudnya gimana? Maksudnya matahari sudah tinggi. Nah, cahayanya sudah panas. Sudah panas. Nah, tapi belum sampai masuk waktu zuhur. Belum sampai masuk waktu zuhur. Baik. Di sini pahami? Baik. Apa yang mendasari muallif mengatakan bahwa salat duha itu adalah salat yang sangat dianjurkan? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku Khalil. Khalil itu adalah kekasih yang paling dicintai. Itu namanya apa? Khalil. Dan kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai kekasih kita yang paling kita cintai, boleh enggak? Boleh. Nah, boleh. Nah, jadi maksud Abu Hurairah mengatakan Khalili. Nah, itu adalah apa? Rasulullah di hati Abu Hurairah adalah kekasih yang paling dicintai. Bukan Abu Hurairah mengklaim bahwa dia adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bukan. Ya. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiat kepada Abu Hurairah 3 perkara. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap 1 bulan. Nah, setiap bulan puasa 3 hari. Dan alhamdulillah antum sekarang juga mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah menerima puasanya. Nah, yang belum puasa mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk puasa. Amin. Puasa 3 hari setiap bulan. Utamanya apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, maka itu seperti puasa terus-menerus. Nah, ya, seperti puasa terus-menerus. Nah, sepanjang tahun berarti dia puasa. Kenapa? Karena Allah berfirman, setiap satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Sehingga orang puasa 1 hari seperti puasa berapa? 10 hari. Puasa 3 hari berarti sama dengan puasa 1 bulan. Orang setiap bulan dia puasa 3 hari. Maka seperti halnya dia puasa terus-menerus sepanjang tahun. Nah, adapun waktunya bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, bisa di akhir bulan, bisa dikerjakan secara berturut-turut, bisa dikerjakan dengan terpisah-pisah, bisa. Misalnya awal bulan puasa 1 hari, tengah bulan puasa 1 hari, akhir bulan puasa 1 hari, boleh. Tapi yang paling dianjurkan waktunya adalah ayyamul bid. Ayyamul bid. Ayyamul bid itu apa? Nah, ayyamul bid adalah tanggal 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15 itu namanya ayyamul bid. Seandainya kita berhalangan di bulan ini atau di hari-hari ini, kita bisa puasa di hari yang lain. Yang penting dalam 1 bulan Rasulullah perintah kepada Abu Hurairah, puasalah minimal 3 hari. Puasalah minimal 3 hari. Baik. Kemudian warak atayid duha.
dan 2 rakaat duha. Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas." Naam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas-ruas yang dimiliki oleh manusia, maka manusia itu wajib sedekah karenanya. Maksudnya gimana? Dan manusia wajib sedekah untuk syukur dia terhadap setiap ruas-ruas yang ada dalam tubuhnya. Berapa banyak itu? Ada yang mengatakan setiap orang itu, orang yang sempurna, itu memiliki sekitar 360 ruas. Ngerti ruas kan ya? Sambungan tulang-tulang namanya apa? Ruas. Setiap orang dikatakan punya 360 ruas dalam dirinya. Kapan itu? Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana matahari terbit. Maksudnya kapan tuh? Setiap hari. Nah, setiap hari kita wajib sedekah untuk apa? Syukur kita atas setiap ruas yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ini nikmat. Ya, ruas-ruas ini nikmat. Coba, seandainya jari-jari kita ini Allah ciptakan tanpa ruas gimana? Rehan. Seandainya jari-jari kita ini oleh Allah diciptakan tanpa ruas, gimana? Coba gimana Rehan misalnya mau menggenggam, mau mengambil, bisa nggak? Kira-kira gimana caranya? Kalau tanpa ruas kan gini terus, gimana? Atau bentuknya begini terus? Nah, tapi karena adanya ruas-ruas ini, nah, tangan kita ini bisa banyak fungsinya, bisa jemput, ya enggak? Bisa apalagi nulis, bisa memukul, apalagi bisa nyablek, bisa apalagi nyubit, bisa banyak fungsinya bisa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah yang dimaksud di sini nggak harus berupa harta. Kalau sedekahnya berupa harta, kasihan kita, ya enggak? Kasihan santri-santri ini mau sedekah berapa ini? Misalnya satu ruas 1.000 satu hari berapa? 360? 360.000 tiap hari. Masya Allah, misalnya. Tapi tidak. Nah, sedekah ini tidak harus berupa harta. Baik. Setiap kebaikan Allah yang dikerjakan oleh hambanya, Allah nilai itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu Allah catat sebagai apa? Sedekah. Nah, Rasulullah memberikan misal. Ta'dilu bainatsnaini sedekah. Engkau berbuat adil di antara 2 orang. Itu adalah sedekah. Adil itu apa sih? Adil itu bukan menyamaratakan. Adil itu memberikan hak kepada yang berhak. Itu namanya apa? Adil. Adil itu kalau memang sama ya disamakan. Kalau memang beda ya dibedakan. Kalau yang enggak sama terus disamakan itu namanya enggak adil. Ya. Baik. Jadi kita berbuat adil di antara 2 orang itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sedekah. Engkau menolong seseorang untuk membantu dia naik ke kendaraannya. Itu sedekah.
Begitu juga ada orang ingin menaikkan perabotannya, bawaannya ke atas kendaraan, kamu bantu, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah. Kalimat yang baik itu gimana? Gimana? Misal kalimat yang baik itu gimana? Zikir-zikir, apalagi nah, menyapa teman dengan sapaan yang baik, mengucapkan kalimat yang bisa membuat temannya terhibur, tapi nggak bohong lah ya. Itu juga sedekah. Misalnya gimana? Ada temannya kok duduk sendirian di pojokan, didatangi, ada apa? Oh, lagi apa? Gak punya duit, terus dihibur, dinasehati, nggak harus dikasih duit, ya, dinasehati, dihibur sampai dia bisa tersenyum, ya, sampai dia hilang sedihnya, walaupun nggak punya duit, itu jadi apa? Jadi sedekah, ya enggak? Nah itu ya kalimatut thayyibah. Baik. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Nah, engkau berjalan menuju salatmu, berangkat salat dari kamar ke sini ke masjid, itu sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Engkau menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari jalan, itu adalah sedekah. Ini ada batu kok, misalnya mengganggu di jalan ini, batu gede sendirian di tengah jalan gitu kan, ini bisa kalau ketabrak orang, ini bisa mencelakai, misalnya saya singkirkan. Ini kan ada pecahan gelas di tengah jalan misalnya, ini bahaya, disingkirkan. Oh ini ada duri di tengah jalan, singkirkan. Nah, itu juga apa? Sedekah. Itu juga sedekah. Nah, banyak sekali macam-macam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Engkau tersenyum ketika ketemu saudaramu, itu sedekah. Nah, ketemu temannya senyum, nah itu sedekah. Nah, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tujzi'u an dzalika raka'atul duha. Nah, dari semua itu itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Nah, jadi kalau apa namanya, kita ada beban 360 kali sedekah dalam sehari. Tapi Rasulullah mengatakan itu nggak harus apa? Nggak harus uang, nggak harus harta. Tapi nah, kebaikan 360 kebaikan itu juga sangat banyak, ya nggak? Sangat banyak. Misalnya saya mau senyum saja setiap ketemu teman, berapa kali saya harus tersenyum misalnya? 360 hari saya mau senyum ke siapa nih? Nah, masa mau senyum-senyum sendiri? Nah, jadi kemudian Rasulullah SAW memberikan apa? Nah, yang paling ringan ya. 2 rakaat duha itu mencukupi semua itu tadi. Dan mencukupi apa? Dari kewajiban sedekah kita setiap hari. Nah, kemudian berapa jumlahnya salat duha? Salat duha minimal 2 rakaat. Karena Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, apa? Wa rak'atayud duha, 2 rakaat duha. Kemudian Rasulullah juga pernah mengerjakannya 4 rakaat juga pernah. Nah, pernah Rasulullah salat duha 4 rakaat.
pernah juga sholat 8 rakaat, pernah. Artinya untuk jumlahnya maksimal berapa nggak ada batasannya. Tidak ada batasannya, tapi untuk minimalnya berapa? 2 rakaat. Nah, jadi kalau misalnya saya mau sholat dari mulai masuk waktu duha sampai habis waktunya, sampai sebelum zuhur, boleh enggak? Boleh. Misalnya sampai 50 rakaat, 100 rakaat, boleh. Enggak ada batasan berapa paling banyak rakaat duha itu. Baik. Kemudian wassalatut itu yang kedua ya, wasiat Rasulullah yang kedua. Wasiat Rasulullah yang ketiga kepada Abu Hurairah adalah wa an utira qabla an anam, supaya aku witir sebelum tidur. Katanya witir yang paling afdal itu di akhir malam. Kenapa Rasulullah perintah Abu Hurairah witirnya sebelum tidur? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya mengajarkan sahabatnya untuk amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang harus dia prioritaskan itu sesuai dengan keadaannya. Mungkin dengan kondisinya Abu Hurairah, Rasulullah melihat, nah Abu Hurairah ini kalau diperintahkan witir di akhir malam mungkin malah tidak witir atau sulit misalnya, maka Rasulullah perintah kepada Abu Hurairah pokoknya sebelum tidur witir dulu. Nanti misalnya kita keluar dari pondok, nah, mungkin kondisi kita juga begitu misalnya, mungkin ada yang pekerjaannya berat misalnya, atau terlalu sibuk misalnya, dia khawatir setiap tidur, nah nanti dia sulit untuk bangun malam. Nah, ya, praktekkan seperti yang diajarkan Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah. Sebelum tidur sempatkan witir dulu. Oke. Kemudian wasalatut tarawih dan salat tarawih. Salat tarawih itu apa? Salat tarawih adalah salat malam di bulan Ramadan. Itu namanya apa? Salat tarawih. Nah, kenapa dikatakan salat tarawih? Nah, salat ini dinamakan salat tarawih. Tarawih itu apa tuh? Istirahat berkali-kali. Artinya apa? Istirahat berkali-kali. Jadi sholat yang di dalamnya ada istirahat berkali-kali. Kenapa dikatakan tarawih? Karena sholat ini biasanya dikerjakan dengan bacaan yang panjang dalam waktu yang lama. Nah, sehingga biasanya setelah beberapa rakaat istirahat dulu, nanti lanjut lagi, istirahat dulu, lanjut lagi, begitu. Nah, zaman sahabat itu, imam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, nah, itu kadang salat tarawih itu selesainya waktu sahur. Nah, orang selesai salat tarawih pulang sahur, makan sahur. Nah, di situ sholatnya biasanya setelah beberapa rakaat, kemudian apa? Kemudian istirahat dulu, nanti berdiri lagi, sholat lagi, terus begitu sampai larut malam. Nah, orang dulu itu ada yang cerita, imamnya biasanya kalau Ramadan, salat tarawih itu dalam satu Ramadan bisa khatam sampai 4 kali khatam dalam satu Ramadan. Dan
Suatu saat imamnya sakit digantikan yang lain. Nah, dalam satu Ramadan cuma khatam 3 kali. Nah, cuma khatam berapa? 3 kali dalam satu Ramadan. Nah, orang-orang udah pada komentar, sekarang tarawehnya kok cepet ya katanya. Itu. Nah, kalau kita satu Ramadan udah khatam 3 kali, kira-kira ada yang komentar gitu enggak? Tarawihnya cepet banget sih gitu ya. Ada enggak yang gitu kira-kira? Jadi karena apa? Adanya istirahat di sela-sela apa? Salat tarawih itu. Nah, maka yang disebut apa? At-tarawih. Nah, at-tarawih. Istirahatnya karena apa tadi? Karena panjangnya salatnya, karena panjangnya salatnya. Kalau umumnya salat tarawih kita sekarang nggak perlu sampai istirahat. Kenapa? Cepet-cepet soalnya. Yang salat tarawih setiap malam setengah juz saja katanya sudah panjang banget. Nah, padahal semalam cuma berapa? Cuma setengah juz. Udah panjang banget katanya. Nah, bahkan ada yang jagoan itu salat tarawih. Nah, 23 rakaat selesai dalam beberapa menit saja. Wut. Alasannya ya begini kan rukunnya sholat semuanya sudah apa? Sudah tercapai katanya. Oh ya. Nah, tapi sholat tarawih itu bukannya seperti itu. Gitu ya. Ciri atau khasnya sholat tarawih itu adalah panjangnya bacaan. Baik. Kemudian sholat tarawih itu afdalnya dikerjakan dengan berjamaah. Dikerjakan dengan apa? Berjamaah. Berjamaah di masjid. Kok bisa bilang afdalnya begitu? Bukankah salat tarawih secara berjamaah di masjid itu adanya zaman Khalifah Umar? Gimana? Enggak begitu. Salat tarawih dengan berjamaah di masjid itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan begini. Suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di masjid. Kemudian fasalla bi salatihi nasun. Orang yang melihat Rasulullah salat sunnah pada makmum di belakang Rasulullah. Kemudian malam berikutnya summa shalla minal qabilah fakathuran nas. Besoknya lagi Rasulullah salat berjamaah di salat sunnah di masjid lagi. Ternyata yang makmum semakin banyak. Malam ketiga atau malam keempat yang datang banyak lagi. Akhirnya Rasulullah SAW nggak keluar. Orang-orang menunggu di masjid, Rasulullah nggak keluar. Nah, sampai subuh Rasulullah baru keluar. Setelah keluar Rasulullah SAW bersabda, "Qad ra'aitu alladhi sana'atum." Sebenarnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Artinya tahu bahwa kalian semua menunggu di masjid. Nah, menunggu pengen sholat malam bersama Nabi. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Saya tidak ada yang menghalangi saya
untuk keluar salat bersama kalian kecuali aku khawatir apabila salat berjamaah seperti itu, salat malam berjamaah seperti itu diwajibkan. Nah, sebenarnya Rasulullah senang ya, orang-orang salat berjamaah di masjid, salat sunnah salat berjamaah di masjid. Rasulullah senang itu. Nah, tapi Rasulullah takut nanti diwajibkan. Nah, banyak hal. Sebenarnya Rasulullah itu senang, tapi Rasulullah tidak memerintahkannya karena apa? Takut diwajibkan. Rasulullah tidak melakukannya karena takut memberatkan. Tapi sebenarnya Rasulullah senang. Gitu. Salah satunya misalnya Rasulullah sebenarnya senang kalau setiap orang mau sholat itu siwakan dulu, gosok gigi dulu. Itu Rasulullah senang. Tapi Rasulullah nggak mau mewajibkan karena apa? Karena takut memberatkan. Makanya Rasulullah sabda, "La ana asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat. Jadi sebenarnya ini apa? Salat tarawih secara berjamaah ini, nah, ini Rasulullah senang dengan salat ini. Akan tetapi Rasulullah takut kalau itu Rasulullah kerjakan, nah itu akan diwajibkan kepada umatnya, maka Rasulullah meninggalkannya. Sudah, artinya sejak saat itu Rasulullah nggak pernah mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Zaman Abu Bakar juga nggak dikerjakan sampai zaman Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika zaman Umar melihat apa fenomena yang di situ tidak menyenangkan. Bagaimana? Di masjid itu banyak orang bergerombol-gerombol mengerjakan sholat tarawih. Nah, di pojok sana ada satu grup sholat jamaah di pojok sana. Di pojok sana lagi ada satu grup sholat jamaah tarawih lagi. Di belakang sana ada satu grup, sana ada beberapa grup. Nah, orang sholat tarawih di masjid. Nah, kemudian Umar memerintahkan supaya sholat tarawihnya dijadikan satu. Nah, sejak saat itulah sholat tarawih dijadikan satu, dilaksanakan berjamaah di dalam masjid. Nah, seandainya Rasulullah SAW nggak pernah mengerjakan pun misalnya, kemudian di zaman Umar dia memerintahkan itu, kemudian nggak ada satupun sahabat yang mengingkari, itu bisa jadi dalil apa enggak? Bisa jadi dalil. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'u ummati ala dhalalah." Atau "Inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin ala dhalalah." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad di atas kesalahan. Artinya apa? Ketika umat Nabi Muhammad ini semuanya sepakat dalam satu masalah, berarti ini benar. Berarti ini benar. Baik. Akan tetapi di sini selain saat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan itu, tidak ada satupun sahabat yang menentangnya atau menyelisihinya. Apa yang dilakukan oleh Umar ini sebenarnya apa? Menghidupkan kembali sesuatu yang pernah dikerjakan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun berapa rakaat sholat tarawih itu yang afdal berapa rakaat, di sini ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan yang afdal itu 11 rakaat, ada yang mengatakan yang afdal itu 23 rakaat dan seterusnya. Tapi intinya nggak ada batasan apa maksimal sholat tarawih, itu tidak ada. Hanya perselisihan itu di mana yang paling afdal, apakah 11 rakaat, apakah 23 rakaat, atau mungkin 33 rakaat, atau berapa. Ini perselisihan hanya di masalah apa, mana yang paling afdal. Tapi seandainya kita mau tarawih misalnya 10 misalnya 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, 15 rakaat, sampai mungkin ratusan rakaat, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat tarawih itu adalah sholat malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul laili matna matna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat. Nah, kalimat seperti ini nggak ada batasannya, gitu ya. Mau 2 rakaat itu kali 100, mau 2 rakaat itu kali 200, nggak ada batasannya. Jadi prakteknya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi, salam, 2 rakaat lagi, salam, nggak ada batasannya. Pokoknya sampai habis waktunya sholat malam bisa dikerjakan terus, tambah terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Baik. Mana yang paling afdal? Rakaatnya yang banyak atau bacaannya yang panjang? Gimana? Gimana? Nah, kalau rakaatnya sedikit, tapi bacaannya panjang, nah itu afdal. Kalau bacaannya sedikit pendek, rakaatnya banyak, itu juga afdal. Gitu ya. Nah, masalahnya ada yang milihnya itu mana? Nah, ini yang enggak afdal yang ini, ya. Milihnya yang mana? Yang rakaatnya sedikit, yang bacaannya pendek. Itu yang enggak, yang kurang afdal. Gitu ya. Jadi yang afdal ada kalanya kita bacaannya panjang walaupun rakaatnya sedikit. Misalnya rakaatnya 11 rakaat saja tapi bacaannya yang panjang-panjang, gitu ya. Atau di situ bacaannya tidak panjang tapi rakaatnya banyak, itu juga afdal, gitu ya. Nah, juga afdal. Tentu. Nah, jadi itu sholat tarawih seperti itu. Nah, kemudian yang afdal ketika kita sholat tarawih berjamaah di masjid, ya, itu kita ikut sampai selesai. Sampai apa? Selesai. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, ya sholat bersama imam, lafadznya begitu. Tapi ini ulama mengartikan ini adalah sholat tarawih. Kenapa? Nah, karena ini tidak mungkin diartikan sholat wajib, nggak mungkin. Juga sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu adalah sholat tarawih. Sholat malam yang dikerjakan secara berjamaah itu sholat tarawih. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Nah, jadi yang afdal adalah ketika kita sholat tarawih bersama imam, kita ikut terus sampai kapan? Sampai imam selesai. Sampai imam selesai. Bagaimana kalau misalnya imam di situ sholat witir, sementara saya ada niat nanti malam mau sholat lagi, mau tahajud misalnya, gimana caranya? Kalau saya malam ada rencana tahajud, nah,
kemudian imamnya witir. Nah, maka caranya adalah ketika imam witir kita ikut. Ya, ketika imam witir kita ikut. Nah, nanti ketika imam salam dari witirnya kita berdiri nambah 1 rakaat. Ya, kita berdiri nambah 1 rakaat. Dengan begitu kita belum witir. Kita belum witir. Nah, sehingga nanti witir kita tetap setelah salat tahajud. Baik. Ujiannya makin deras, suaranya makin gak jelas. Ya. Untuk pengajian malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.